Kenalkan nama saya Zulfa Ade Aprianti, NIM 30220006, Prodi Akidah Filsafat Islam, mata kuliah Tasawuf Klasik dan Modern. Dosen pengampu Ibu Nilyati semester 3. Saya akan menjelaskan tentang Mahabbah Robiah Al-Adawiyah. Terlebih dahulu kita mengenal siapa itu Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah nama lengkapnya Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Kisiyah. Ia lahir di Basra tahun 95 atau 99 Hijriah atau 713 dan 717 Miladiah. Robiah Al-Adawiyah, ia seorang penyair sufi perempuan yang terkenal pada abad kedua Hijriah atau ke-8 Masehi di Basra, Irak. Dan ia juga lahir dari keluarga Ismail yang hidup penuh dengan takwa kepada Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan yang berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam, atau hub yang berarti lawan dari al-bagh yang yakni cinta, lawan dari benci, atau al-wad yang artinya cinta, kasih sayang dan persahabatan. Selanjutnya kita akan mengenal konsep mahabbah menurut Robiah Al-Adawiyah. Apa yang diajarkan Robiah itu melalui mahabbahnya itu sebenarnya tidak berbeda dari Hasan Al-Basri. Dengan konsep, kalau Hasan Al-Basri mempunyai konsep khauf dan raja, hanya saja jika Hasan Al-Basri ini mengabdi pada Allah didasarkan atas ketakutan masuk neraka dan harapan untuk masuk surga. Kalau Robiah Al-Adawiyah ini, ia mengabdi kepada Allah bukan lantaran takut neraka maupun mengharapkan balasan surga, tetapi Robiah ini ia mencintai Allah lebih karena Allah semata. Dan juga Robiah Al-Adawiyah juga pernah menyairkan, ialah, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut pada neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau, janganlah engkau dengan enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pandangan sufi konsep mahabbah Robiah Al-Adawiyah. Cinta ilahi atau al-hub Allah Robiah Al-Adawiyah dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Bahkan kedudukan antara mahabbah dan ma'rifat ini merupakan kembar dua yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Abu Nas As-Sarat Atusi mengatakan juga, cinta para sufi dan ma'rifat itu timbul dari pandangan dan pengetahuan mereka tentang cinta abadi dan tanpa pamrih kepada Allah, atau cinta itu timbul tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Mahabbah menurut Harun Nasution ialah pertama tuh memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikapnya melawan kepadanya. Yang dimaksud itu ialah mungkin yang dimaksud menunjukkan ketaatan dan menghindari sikap yang memberontak terhadap Tuhan dan ajaran agama. Dan yang kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Mungkin sepenuhnya kasih sayang, dedikasi dan kepercayaan kepada seseorang yang sangat dihargai dan dicintai. Dan yang ketiga, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali diri yang dikasihi. Mungkin itu mengacu pada sikap membebaskan hati dari pengaruh negatif atau distraksi sehingga hanya cinta dan kehadiran orang yang dicintai yang memenuhi ruang hati. Dan yang selanjutnya, menurut Al-Sarab, mahabbah mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, cinta biasa, yaitu ialah cinta biasa ini selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama Allah dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memujinya. Dan yang kedua, cinta orang sidik, ialah orang yang kenal dengan Tuhan pada kebesarannya, pada ilmunya dan lainnya, atau cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dari Tuhan. Dan yang ketiga, cinta orang arif, ialah orang yang tahu betul kepada Tuhan. Cintanya yang serupa ini timbul karena telah tahu betul kepada Tuhan. Kesimpulan, dari yang dapat kita jelaskan, kita pahami dari yang saya sudah jelaskan, kesimpulannya, Robiah Al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbah. Robiah adalah seorang zahidah sejati. Beliau merupakan pelopor tasawuf mahabbah
yaitu penyerahan diri total kepada kekasih Allah, dan ia dikenang sebagai ibu para sufi besar, dan cinta ilahi dalam pandang kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.